Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi tentang suhu. Suhu adalah tingkat atau derajat panas dinginnya suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Indra perasa memang dapat merasakan tingkat panas benda. Akan tetapi indra perasa bukan pengukur tingkat panas yang andal. Benda yang tingkat panasnya sama dapat dirasakan berbeda oleh alat indra kita. Jadi, alat indra kita tidak bisa dijadikan sebagai alat pengukur suhu. Pengukuran suhu dengan indra perasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang disebut dengan termometer. Jenis-jenis termometer. Yang pertama namanya termometer zat cair. Jadi termometer zat cair di dalamnya digunakan zat cair. Ini adalah zat cairnya. Secara umum benda-benda di alam akan memuai ukurannya atau bertambah besar ukurannya jika suhunya naik. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Bagian-bagian termometer. Cara kerja termometer. Saat bagian reservoir terkena panas, reservoir bagian ini, maka zat cair yang di dalamnya akan memuai. Terlihat nanti permukaan zat cairnya akan naik, nanti permukaannya ini akan naik. Kalau reservoirnya terkena panas. Dan itu mengindikasikan derajat suhu suatu benda. Zat cair yang digunakan umumnya adalah raksa atau alkohol. Kelebihan dan kelemahan termometer raksa dan alkohol. Yang pertama untuk kelebihan dari termometer raksa. Yang pertama, pemuaiannya teratur. Kemudian dapat mengukur suhu tinggi. Tidak membasahi dinding termometer dan berwarna perak sehingga mudah dilihat. Itu adalah kelebihan dari termometer raksa. Kemudian untuk termometer alkohol, kelebihannya pemuaiannya teratur. Dapat mengukur suhu yang rendah. Harganya murah. Kemudian tidak berbahaya. Kemudian untuk kekurangannya. Kekurangan dari termometer raksa diantaranya harganya mahal. Tidak cocok untuk mengukur suhu yang rendah. Kemudian berbahaya jika pecah karena zatnya beracun. Di raksa itu zatnya beracun. Sedangkan untuk alkohol kekurangannya adalah membasahi dinding termometer. Tidak cocok untuk mengukur suhu tinggi. Kemudian tidak berwarna, jadi sulit diamati. Tetapi kalau di pasaran, kalau kita membeli termometer alkohol, maka di dalamnya berwarna merah cairannya. Karena sebetulnya itu adalah alkohol yang diberi zat warna merah. Kemudian contoh termometer yang menggunakan zat cair. Yang pertama adalah termometer laboratorium. Bentuknya biasanya seperti ini. Jadi bentuknya panjang dengan skala dari minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Menggunakan raksa atau alkohol. Jadi pengisinya bisa raksa atau alkohol.
Jadi gambarnya seperti ini untuk termometer laboratorium. Kemudian yang kedua, termometer suhu badan. Bentuknya biasanya seperti ini. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulisnya biasanya antara 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Pipa di bawah dekat labu dibuat sempit. Nah, di sebelah sininya dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu. Jadi kalau kita ukur suhu badan menggunakan termometer ini, ketika cairannya naik, kemudian kita lihat hasil pengukurannya, maka si cairan ini tidak langsung turun lagi ke bagian yang bawah, karena di sini ada bagian yang sempitnya, sehingga hasil pengukurannya lebih teliti. Kemudian yang berikutnya adalah termometer bimetal. Bimetal itu 2 logam. Bi itu 2, metal itu logam. Jadi termometer yang dibuat dari 2 logam. Gambarnya seperti ini adalah gambaran untuk bimetal ya. 2 logam yang dijadikan satu. Jadi bimetal itu jika dipanaskan akan melengkung. Nah, ini adalah termometer bimetalnya. Jadi termometer bimetal adalah termometer yang memanfaatkan sifat bimetal, yaitu bimetal akan melengkung jika diberikan panas. Jadi untuk pembahasan kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih.